sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan monitor, sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Anggaran sektor publik menjadi penting karena anggaran sektor publik sebagai alat bagi organisasi untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi menjadi kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun yang dimaksud anggaran sektor publik yaitu anggaran sektor publik. Anggaran berasal dari kata budget atau bahasa Inggris, sebelumnya dari kata budget dari bahasa Perancis yang berarti sebuah tas kecil. Anggaran dalam arti luas meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja. Penganggaran atau budgeting merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi dan cenderung tidak terbatas. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik atau biasanya dalam periode tahunan yang berisi program dan kegiatan dan jumlah. Karakteristik anggaran. Anggaran mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, anggaran umumnya jangka waktu tertentu beberapa tahun. Yang kedua, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang ketiga, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Jenis anggaran sektor publik yaitu yang pertama, anggaran operasional, anggaran modal atau investasi, line item budgeting, incremental budgeting, anggaran tentatif, konsultasi bisnis, dan anggaran yang lain. Baik, materi selanjutnya jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional ini juga dikenal sebagai anggaran operasional operation yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Anggaran ini berfokus pada pengeluaran yang berulang setiap tahun, seperti belanja rutin, yang tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Contohnya, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasional dan pemeliharaan. Kedua, anggaran modal atau investasi. Anggaran modal atau investasi juga ini dikenal sebagai anggaran modal capital budget, adalah suatu rencana jangka panjang yang menunjukkan peralatan, kendaraan, perabotan, dan lain-lain. Anggaran modal ini berfokus pada pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aktiva tetap yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Contohnya, pengeluaran yang masuk kategori anggaran modal antara lain pembelian gedung, peralatan, kendaraan, dan perabotan untuk memperluas operasional perusahaan. Ketiga, line item budgeting adalah suatu metode penganggaran yang didasarkan pada dana, dari mana dana berasal, atau pos-pos penerimaan, dan untuk apa dana tersebut digunakan, atau pos-pos pengeluaran. Dalam proses ini, anggaran dibuat berdasarkan kebutuhan tahun lalu, kemudian dilakukan penyesuaian kecil. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan kontrol keuangan dan sangat berorientasi pada input organisasi. Contohnya, jenis pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran rutin, jumlahnya Rp1.000.000. Kedua, pengeluaran operasional, jumlahnya Rp500.000. Ketiga, pengeluaran modal, jumlahnya Rp200.000. Keempat, pengeluaran pemasaran, jumlahnya Rp300.000. Kelima, pengeluaran administrasi, jumlahnya Rp100.000. Totalnya Rp2.000.000. Kelima, anggaran tentatif. Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Anggaran ini tidak memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif karena tidak memiliki implikasi jangka panjang dan tidak memerlukan pengeluaran yang signifikan. Contohnya, anggaran dana umum dan anggaran dana khusus seperti dana pelunasan utang yang digunakan khusus untuk pembayaran utang. Keenam, anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja ini adalah
suatu pendekatan dalam suatu penganggaran yang berorientasi pada kinerja, sehingga menunjukkan hubungan antara alokasi anggaran dengan output dan outcome, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai kinerja. Anggaran berbasis kinerja ini digunakan dalam sektor publik, termasuk anggaran partisipatif, anggaran berbasis kinerja, dan anggaran yang lainnya. Tujuan dari anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan kualitas anggaran dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kinerja yang diharapkan. Dalam anggaran berbasis kinerja, indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur, menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit organisasi. Materi selanjutnya dibacakan oleh Saudari Yusrawita. Saya persilahkan. Saya akan memaparkan materi saya yaitu anggaran yang lain. Anggaran yang lain yang digunakan dalam sektor publik yaitu yang pertama, anggaran yang berbasis pada kebutuhan. Jenis anggaran ini didasarkan pada kebutuhan organisasi untuk memenuhi tujuan dan sarana yang telah ditetapkan. Anggaran ini dibuat berdasarkan analisis kebutuhan organisasi dan prioritas yang diberikan. Yang kedua yaitu anggaran yang berbasis prioritas. Jenis anggaran ini didasarkan pada prioritas yang diberikan oleh organisasi untuk memprioritaskan pengeluaran dan alokasi anggaran. Anggaran ini dibuat berdasarkan analisis prioritas yang diberikan dan kebutuhan organisasi. Anggaran yang ketiga, anggaran yang lain. Jenis-jenis anggaran ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang berbeda-beda dalam memprioritaskan pengeluaran dan alokasi anggaran. Selanjutnya yaitu fungsi anggaran sektor publik. Fungsi anggaran sektor publik meliputi yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan, sebagai alat kebijakan fiskal, sebagai alat koordinasi dan komunikasi, sebagai alat motivasi, sebagai alat pengendalian, sebagai alat politik, sebagai alat penilaian kerja, dan terakhir yaitu sebagai alat menciptakan ruang publik. Fungsi anggaran sektor publik yang pertama yaitu anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dapat dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk yang pertama yaitu merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Yang kedua yaitu merencanakan sebagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. Yang terakhir yaitu mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Baik, selanjutnya fungsi anggaran sektor publik yang kedua yaitu untuk anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran, bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan atau membatasi kekuasaan eksekutif. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan salah sasaran atau misappropriation dalam mengalokasikan anggaran pada bidang lain
yang bukan merupakan prioritas, anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan melaksanakan operasional program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa adanya korupsi. Dan yang ketiga yaitu anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mungkin sekian pemaparan dari materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan lanjutan dari materi yang dibawakan oleh fungsi anggaran sektor publik. Selanjutnya itu ada anggaran sebagai alat politik. Anggaran ini digunakan untuk memastikan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut pada sektor publik merupakan political tool sebagai bentuk komitmen eksekutif pada kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Maka dari itu, pembuatan anggaran ini memerlukan political will, pemahaman bernegosiasi, dan pemahaman tentang materi manajemen keuangan publik oleh manajer publik. Dan selanjutnya, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran ini dikomunikasikan kepada seluruh bagian organisasi untuk dikomunikasikannya atau dilaksanakannya. Selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai yang dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dan anggaran ini merupakan alat yang paling efektif dalam pengendalian dan penilaian kinerja. Selanjutnya, anggaran sebagai alat motivasi. Nah, anggaran ini sebagai instrumen untuk memotivasi manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Nah, anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, DPRD, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik ini. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Berikutnya pendekatan penyusunan anggaran sektor publik. Ada dua pendekatan dalam penyusunan anggaran sektor publik. Yang pertama pendekatan tradisional atau konvensional, dan yang kedua adalah pendekatan New Public Management atau NPM. Pendekatan penyusunan anggaran tradisional mempunyai beberapa karakteristik, yaitu inkrementalis, yang kedua struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item, yang ketiga cenderung sentralis, yang keempat bersifat spesifikasi, yang kelima tahunan, dan yang terakhir menggunakan prinsip anggaran bruto. Sedangkan pendekatan New Public Management memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, konvensif atau komparatif. Yang kedua, terintegrasi dari lintas departemen. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang rasional. Yang keempat, berjangka panjang. Yang kelima, spesifikasi tujuan dan penganggaran. Dan perangkitan prioritas. Yang keenam, analisis total cost dan benefit, termasuk output cost.
Yang ketujuh, berorientasi output dan outcome atau value for money, bukan sekadar input. Dan terakhir, adanya pengawasan kinerja. Selanjutnya, anggaran kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan kinerja juga mengutamakan mekanisme penuntutan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pembuatan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut, anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros atau overspending. Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dengan secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya program dan tolak ukur sebagai standar kinerja. Selanjutnya, Zero Based Budgeting atau ZBB. Konsep Zero Based Budgeting dimaksud untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep Zero Based Budgeting dapat menghilangkan incrementalist dan line item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol atau zero base. Penyusunan anggaran yang bersifat incrementalist mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan menyesuaikan dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk atau faktor lainnya. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB, seolah-olah proses anggaran dimulai dan hal yang baru sama sekali. Item anggaran yang sudah tidak relevan dan tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dan struktur anggaran akan mungkin juga muncul item baru. Adapun proses pengimplementasian ZBB terdiri dari 3 tahap, yaitu identifikasi unit keputusan, yang kedua penentuan paket keputusan, dan yang terakhir adalah mengurutkan dan mengevaluasi paket keputusan. Planning, Programming and Budgeting System atau PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi real output dan tujuan dengan penekanan utamanya